Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Naat man'ud sudah atau ma'tuf sudah? Badal mabdul sudah. Baik. Baik, kita ulangi sedikit badal ya. Badal itu adalah Pak, silakan, Pak. Pengganti apa? Pengganti kata yang digantikan. Nah, udah gitu aja. Secara definisi ya, dia adalah badal ini pengganti kata yang digantikan. Kata yang digantikan itu namanya mabdul. Nah, badal itu dibagi jadi 4 bentuk, 4 bagian atau 4 jenis. Pertama badal. Apa itu Pak Rahmadi? Mewakili semuanya. Ya, menggantikan semuanya. Baik. Saya kasih contoh. Ustadz Hamid. Ustadzu Hamidun. Mana badal? Badal Hamid. Mana mabdul? Ustadznya. Nah. Kemudian badal yang kedua namanya badal apa? Ba'di minal kul, atau kita sebut ba'du min kul gitu ya. Ba'du min kul. Nah. Dari mabdul ya, menggantikan sebagian dari mabdul. Berarti kita harus hafal kata-kata yang untuk menyebutkan sebagian, betul ya? Setengah apa? Nisfu, sepertiga, sulus, 4, 1/5, 6, apa? Sudus, 1/7, subuh, 1/8, sumun, 9, tusuk, 10. Usur. Nah, jadi kalau untuk mengatakan ba'du minkul ya itu harus tahu itu ya. Harus tahu, kalau enggak gimana mau ngomong ba'du minkul. Baik, kemudian yang ketiga, badal apa namanya? Apa itu badal istimal? Nas, apa badal istimal? Memiliki hubungan atau keterkaitan dengan mabdul. Nah, memiliki hubungan atau keterkaitan dengan mabdul, atau sesuatu yang dimiliki oleh mabdul. Nah, baik sesuatu itu ada pada dirinya ataupun di luar jasadnya dia. Kalau misalkan dia ada pada dirinya, misalkan uhibbu Khalidan ilmahu. Ilma itu punyanya siapa? Punyanya Khalid. Dan ilmu itu ada di mana? Di dalamnya Khalid. Tapi kalau misalkan yuhibbul Khalida malahu, mal adalah sesuatu yang dimiliki Khalid, tapi mal itu ada di luar badannya Khalid. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat, badal apa, Mas Diu? Apa itu badal qalat? Yang tidak ditemukan tulisan untuk membenarkan mabdul. Iya, mabdulnya kenapa? Salah sebut nih. Nah, contohnya? Ra'aitu Zaidan al-Jumaro. Jangan bilang aja. Mending sebut nama lagi, satu lagi. Ya kan lebih bagus itu. Ah, saya ini. Masa contohnya di situ kuda ya? Apa kemarin contohnya apa? Kuda. Iya, kuda. Enggak cocok. Baik. Selanjutnya ada badal yang kelima. Balik di halaman 144. Ini badal yang kelima. Tanbih, perhatian. Nah, badal yang kelima ini nggak punya nama. Nggak ada namanya ya. Dia cuma kalau ada isim isyarah. Masih ingat isim isyarah, Pak? Hadza, hadzani, haula'i, hadihi, hatani, haula'i. Itu jauh. Dalika,
Zanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Semua isim isyarah. Jika ada isim isyarah, setelahnya ada isim, isimnya itu pakai alif lam, maka ini isim yang pakai alif lam itu badal. Kemudian isim isyarahnya mabdul. Contoh, hadal kitabu jadidun. Hadal kitabu jadidun. Jumlah ismiyah atau fi'liyah ini? Ismiyah. Mana mubtada? Mana khobar? Jadidun. Berarti al-kitabu sebagai apa? Badal. Tadi kita sudah bahas. Dia sebagai apa? Badal. Kenapa dibaca kitabu, dibaca rafa? Karena badal itu mengikuti mabdul. Mana mabdul? Hadza. Hadza itu tadi sebagai mubtada. Mubtada rafa enggak? Maka dia ikut rafa. Paham ya? Contoh lagi, tilka talibatu nasyitatun. Tilka talibatu nasyitatun. Ini jumlah ismiyah, betul? Mana mubtada? Tilka. Mana khabar? Nasyitah. Berarti at-talibah sebagai apa? Badal. Dan kaidahnya antara badal dengan isim isyarahnya itu harus sama jenis. Sama jenis. Kalau hadza itu muzakkar, maka badalnya juga harus muzakkar. Kalau tilka itu muannas, maka badalnya juga muannas. Seperti itu ya. Maka menerjemahkan hadzal kitabu bukan ini kitab, tapi kitab ini. Ya, menerjemahkannya. Hadzal kitabu itu adalah kitab ini. Baru kabarnya kitab ini adalah jadid. Kitab ini adalah baru. Jangan terjemahkan ini kitab baru. Nah, itu jadi kayak orang Papua nanti kita. Ini kitab baru, ya kan jadi kayak Papua. Nah, ini susunan namanya badal mabdul tapi berupa isim isyarah yang diikuti isim yang pakai alif lam. Jadi mulai sekarang kalau ada isim isyarah setelahnya ada alif lam, langsung pikirannya apa? Ini badal menerjemahkannya badalnya dulu baru isim isyarahnya, begitu ya. Maka tilka talibatu nasyitatun, terjemahannya adalah siswi itu nasyitah. Rajin. Nah, gitu ya. Baik. Kalau yang di bawah ini tulisan hada kitabun, ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Mana mubtada? Mana khabar? Terjemahannya? Ini adalah buku. Kalau kitabnya dikasih alif lam, hadal kitabu. Maka apa jadinya? Kitab ini. Itu belum jumlah. Belum sempurna. Belum ada khabar. Nah, paham ya? Belum ada khabarnya. Tapi kalau dia tidak pakai alif lam, ini sudah sempurna. Ada mubtada, ada khabar. Contoh lain, tilka talibatun. Tilka sebagai mubtada, talibah sebagai khabar. Tapi kalau talibahnya pakai alif lam, maka jadinya apa? Siswi itu. Berarti cuma ada mubtada dan badal. Khabarnya belum ada. Baik. Paham lah ya? Simple kok itu. Kita lihat contoh yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Di sini dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baik. Maliki. Kenapa dia dibaca kasrah? Siapa yang tahu? Badal untuk Anas? Rabbi. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Malikin nas. Apa arti malik? Rajanya manusia. Rajanya manusia dengan Rabbnya manusia sama enggak? Berarti ini badal apa namanya? Kul min kul. Kemudian ilahin nas. Ilahi badal juga enggak? Tuhannya manusia. Sama enggak dengan Rabbnya manusia?
Nah, ini namanya badal, badal, badal. Kemudian contoh yang kedua, waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Baik, akhi di situ badal. Mana mabdul? Hah? Ahli atau Harun? Waj'al li, jadikanlah untukku waziran, seorang menteri, seorang pembantu menteri ya. Kalau menteri itu kan pembantu ya. Wazir itu artinya menteri. Min ahli, dari golongan keluargaku, yaitu Haruna, yaitu akhi. Nah, berarti mabdulnya akhi siapa? Haruna. Haruna, kenapa dibaca fathah? Harun ini ghairu munsharif enggak? Harun ini ghairu munsharif enggak? Ghairu munsharif ya. Kenapa? Asing, ajam ya. Nama ajam. Berarti kalau ghairu munsharif dibaca fathah, berarti dalam kondisi apa dia? Nasab atau jar? Kalau dibaca fathah, nasab atau jar. Nah sini nasab atau jar? Ya, dia ngikut siapa? Ikut ahli. Ahli itu keluarga saya, yaitu Harun. Harun ini keluarga saya enggak? Keluarga saya kan, keluarganya Musa kan? Berarti Harun itu badal untuk ahli. Kan uangnya sama, orangnya sama. Keluarga saya yaitu Harun. Maka Harun itu mengikuti ahli. Ahli itu jar atau apa atau nasab ahli? Jar kan ada min. Maka Harun juga karena dia badal untuk ahli ngikut jar juga. Maka dibaca Haruna. Tanda jarnya fathah karena ghairu munsharif. Akhi ini badal juga untuk siapa? Ahli juga. Jadi keluargaku itu yaitu si Harun. Si Harun ini adalah saudaraku. Nah itu kan podoai, uang-uangnya itu juga orangnya. Ya kan? Nah untuk memaknai dia sebagai badal kita harus tahu itu susunan. Oh ini orangnya itu juga. Ini juga, nih, berarti dia badal. Nah kalau badal, maka dalam tulisan gundul pun ini, maka saya yang udah paham pasti akan baca bin ahli Haruna. Saya tahu dia badal. Nanti kalau nanti antum sudah tahu kalau dia badal, antum juga tahu bacanya pasti Haruna. Nah. Paham ya? Belum. Belum. Ya nanti masih loading memang. Ini harus banyak contoh ya. Biar terasa yang badal itu seperti apa. Selanjutnya, waqala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Baik. Al-Qur'ana di situ sebagai badal bukan? Badal apa ini namanya? Nah, badal setelah isim isyarah. Berarti mabdulnya mana? Ada. Kenapa dibaca badalnya Al-Qur'ana? Mengikuti hada. Hada itu sebagai apa? Maf'ulun bih. Ittakhadhu, mereka menjadikan hada, menjadikan ini, yaitu Al-Quran. Menjadikan ini, berarti ini sebagai maf'ulun bih. Mereka menjadikan ini, yaitu Al-Quran, berarti mereka menjadikan Al-Quran ini mahjuro, dicuekin ya, cuek. Nah, selanjutnya qumil laila illa qalilan nisfahu awin kusminhu qalila. Baik, mana badal? Nisfa, setengah. Mana mabdul? Laila. Nah. Makanya dibaca nisfa, dibaca fathah karena mengikuti laila. Laila. Kenapa laila itu dibaca nasab?
Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Ayo, siapa tahu? Maf'ul bih. Fiilnya mana ini? Kum. Kum itu muta'addi atau lazim? Kalau dia lazim enggak butuh maf'ul bih. Tapi kalau dia muta'addi butuh maf. Nah, kum ini artinya apa? Hah? Qoma yaqumu. Berdiri. Atau kita terjemahkan bangun. Berdiri sama bangun itu sama. Sama nggak Pak bahasa kita? Sama. Ya, berarti Laila sebagai zorof. Zorof apa? Zaman. Sudah belajar zorof kan? Oh, belum? Oh iya, belum ya, belum. Iya, belum. Ya betul. Belum. Ya pantas saja nggak tahu. Nah, belum. Berarti ada alasan, ada uzur ya, nggak tahu. Nah. Kemudian nisfa itu setengahnya. Artinya kum. Bangunlah al-laila pada malam hari. Nisfahu setengahnya illa qalilan kecuali sedikit. Kemudian wa annahu khalaqa zawjaini adz-dzakar wal untha. Baik. Sekarang kita mau cari badal. Di sini dikatakan di garis bawahi adz-dzakaru. Baik. Yang saya mau tanya mana mabdulnya? Az-zawjaini. Zawjaini adalah mabdul. Badal zawjaini ada dua bukan? Isim dua kan itu? Otomatis badalnya pasti dua. Karena mabdulnya dua. Maka badal yang pertama adalah adzakar, badal kedua al-unsa, wal unsa. Tapi dia pakai wa jadi ataf ma'tuf ya. Karena dia pakai wa jadi ataf ma'tuf. Dan bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan zaujaini, dua pasang. Dua pasang itu terdiri dari apa? Muzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan. Maka laki-laki dan perempuan itu adalah bagian dari sepasang tadi. Bagian dari sepasang tadi. Maksudnya bagian gimana? Ba'du minkum. Ya kan? Kan bagian dari sepasang tadi adalah yang pertama bagiannya zakaro, yang kedua bagiannya unsa. Maka dia adalah bagian dari zaujaini. Berarti dia ba'du minkum. Itulah sebabnya makanya az-zakaru dibaca fathah. Karena dia mengikuti zaujaini. Zaujaini itu dalam kondisi nasab. Betul? Sebagai apa? Maf'ulun bih dari khalaqa. Siapa fa'ilnya khalaqa? Domir mustatir. Ada huwa di situ. Huwanya kembali ke siapa? Ke annahu. Ada hu di situ, kembalinya ke hu. Hu-nya kembali ke siapa? Lihat ayat sebelumnya, yaitu kembalinya ke Allah. Nah, annahu, sesungguhnya Allah, khalaqa, Allah telah menciptakan. Gitu. Sesungguhnya Allah, dia menciptakan zaujaini. Dua apa? Dua pasang. Dua pasang apa? Zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Baik. Kita langsung latihan aja ya. Silakan dibaca sendiri, itu nanti ketahuan sendiri. Tadribat, latihan yang ke 148. Latihan 1. Silakan dibaca, kemudian terjemahkan. Setelah itu diamati, dianalisa betul atau salah. Silakan Pak Agus. Kalau ada angka gimana Pak?
Al-awalu. Dzalika waladi Umar. Dzalika waladi Umar. Nah, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Nah, mana mubtada? Dzalika. Dzalika khabar Umar. apa ki waladi? Waladun, waladun. Anak. Kalau waladi anakku. Berarti dzalika waladi itu adalah tadi anak saya jadi anak Umar. adalah anak saya, yaitu Umar. Ini itu adalah anak saya, yaitu Umar. Nah, Umar kira-kira sebagai apa? Badal. Badal apa ini? Qul minkum. Karena anak saya itu ya Umar itu ya anak saya, kan gitu ya. Baik, ada yang salah enggak? Waladi itu udah saya jelaskan kalau nggak salah dulu ya. Semua kata apapun ketemu dengan ya mutakalim artinya saya, ya, maka dia dalam keadaan rofa pun, misalkan contohnya anak ya, walad ketemu ya, berarti tinggal waladi. Nah, kalau dia jadi mubtada, maka tanda rofanya apa? Dhammah yang muqaddar. Kenapa? Karena tidak bisa dinampakkan karena dal ini dia harus wajib kasroh menyesuaikan ini ya di belakangnya. Jadi dia sibuk dal ini, sibuk untuk menyesuaikan diri dengan adanya ya setelahnya. Karena kesibukan dia, maka dhammahnya nggak boleh lagi ditampakkan. Maka jadilah dia disebut rofaknya dengan dhammah muqaddar. Semua kata apa? Apapun. Misalkan mobil saya berarti saya roti. Pintu saya babi. Meja saya maktabi. Istri saya zaujati. Bapak saya abi. Ibu saya ummi. Nah. Baik. Maka kalau gitu, waladi di sini i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? Rafa. Sebagai apa? Khobar, bagus. Khobar. Apa tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah, bagus. Masya Allah. Umar. Sebagai apa tadi Umar? Lupa lagi. Badal. Nah, mabdulnya adalah waladi. Waladi tadi rafa. Maka badal ngikut. Maka dibaca Umaru. Itu. Kalau gundul itu Pak, udah harus bisa baca. Ya. Dibaca apa? Umaru. Nah, selanjutnya nomor 2. Terjemahkan dulu. Saya telah membaca majalah sebanyak 3 kali. 3 kali? Sepertiganya. Saya telah membaca, kalau ada alif lam majalahnya, nah, berarti saya telah membaca majalah itu sepertiganya. Nah, ada yang salah enggak ini? Baik, qara'tu itu adalah fi'il dan fa'il. Al-majallata, yang saya tanya majallata sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Kemudian sulusa apa?
Nggak tahu. Antum nanya saya. Apa, Pak? Tadi di awal sudah saya kasih mukadimahnya, saya ulang tadi apa? Badal. Badal apa ini? Ba'du min kunna. Karena kalau kita sudah dapat sulusu, ada apa, rubu'u, ada khumusu, ada sulusu, itu seper semua kan. Nah, saya telah membaca majalah itu sepertiganya. Ada yang salah enggak? Kenapa sulusa dibaca nasab? Ya, kenapa sulusa? Majalah tak bagus. Kemudian ada yang salah enggak ini? Mestinya domirnya ha, betul. Kenapa hanya kembali ke majalah itu muannas sahih. Berarti qara'tul majallata sulusaha. Yang ketiga, Mas Gunawan. Nah, uhibbu Maryamu khuluqaha. Baik, terjemahkan dulu. Saya mencintai Maryam. Khuluq itu akhlak. Akhlaknya. Nah, saya mencintai Maryam, akhlaknya. Baik. Jumlah ismiyah ya, jumlah fi'lah ya. Uhibbu fi'il apa? Mudhari. Baik. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ana. Nah, dhamir mustatir, takdirnya ana. Ana. Baik. Maryam sebagai apa? Maryam sebagai maf'ul bih. Sudah betul belum itu? Maryam sudah betul. Maf'ul bih wajib rafa. Maf'ul bih rafa apa jar? Rafa, bukan jar. Bukan. Maf'ul bih. Nah, nasab. Berarti ini udah nasab belum? Sudah. Nah, ghairu munsharif nasabnya dengan apa? Hafalan kita. Apa hafalannya? Fatimatu. Nasabnya Maryama. Nah, uhibbu Maryama. Terus khuluqaha. Betul nggak khuluqah? Khuluqah itu dibaca nasab, betul? Khuluqah sebagai apa? Badal kepada Maryamah. Baik. Berarti uhibbu Maryama khuluqaha. Sudah betul? Ada lagi yang salah? Sudah benar. Nah, baik. Yang keempat. Rabi' al-Syaikhul Ahmada khutbatan. Nah, alqa asy-Syaikh Ahmada khutbatan. Baik, jumlah fi'liyah. Alqa, apa arti alqa? Yulqi, menyampaikan. Nah. Orang tua itu. Syekh aja, Syekh. Yang usah diterjemahkan Syekh. Atau Pak boleh, Pak Ahmad. Pak Ahmad menyampaikan khutbah. Nah, Pak Ahmad menyampaikan khutbah. Nah, baik. Baik. Alqa fi'il madi ya. Fi'il madi. Kemudian asy-Syaikhu sebagai fa'il. Naam. Ahmada badal. Bagus. Mana mabdul? Baik. Berarti badal mengikuti Syaikhu, betul i'rabnya. Sudah betul belum? Belum. Mestinya Ahmadu. Nah, bagus. Berarti alqa asy-Syaikhu Ahmadu khutbatan sebagai maf'ul bih. Nah, sudah betul belum? Sudah.
Nah, berarti alqa Asy-Syaikhu Ahmadu khutbatan. Kenapa Ahmadu nggak ditanwin? Ghairu munsharif. Nah, taib. Yang kelima. Kada Ustadz Muhammadin al-Mahiru Ali. Nah, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Mana mubtada? Mana khabar? Al-Mahir. Ya. Al-Mahir. Oh, Ustadz. Ustadz. Nah, khabarnya adalah Ustadz. Muhammadin. Ya, mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Al-Mahir. Ya. Naat untuk Ustadz. Ustadz, bagus. Naat untuk Ustadz. Aliyun. Badal untuk Ustadz juga. Taib. Ustadz, terjemahkan dulu. Ini Ustadznya Muhammad. Ini adalah Ustadznya Muhammad yang mahir, yaitu Ali. Yaitu A. Ini adalah Ustadznya Muhammad yang pintar, yaitu Ali. Baik. Ustadzu Muhammadin mudhafun ilaih. Ustadzunya mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Al-Mahiru adalah naat untuk ustadzu. Naat. Berarti ustadzu sebagai man'ud. Apa kaidahnya naat dan man'ud? Harus sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, sama-sama ma'rifah atau nakirah, sama-sama apa i'rabnya. Nah, sudah sama belum ini mahir dengan ustadz? Semuanya? Sudah belum? Sudah sama-sama mufrad? Sudah. Sama-sama mudzakkar? Sudah. Sama-sama nakirah atau ma'rifah? Sama-sama ma'rifah enggak? Belum. Kalau al-mahir ma'rifah? Kalau ustadz? Ma'rifah apa nakirah? Isim ma'rifah ada berapa? Ada 6. Yang keenam apa? Isim nakirah yang diidhofakan ke isim ma'rifah. Ustadzu ini isim nakirah bukan? Diidhofakan kepada Muhammad. Muhammad ma'rifah enggak? Berarti ustadznya ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Berarti sudah betul al-mahir sebagai naatnya. Sama-sama ma'rifah berarti kan? Betul enggak? Saya ulangi. Pak Ramadi kayaknya udah mulai nangkap tadi itu. Nah, al-mahir itu adalah naat untuk ustadz. Al-mahir itu ma'rifah ada alif lam. Ustadz itu tidak ada alif lam. Berarti nakirah. Betulkah dia nakirah? Pertanyaannya kan gitu. Ada berapa isim ma'rifah? Ada 6. Yang ke-6 diidhofahkan kepada salah satu isim ma'rifah. Muhammad di sini adalah mudhafun ilaih. Berarti ustadz diidhofahkan kepada Muhammad. Betul? Berarti Muhammad ini isim ma'rifah enggak? Ma'rifah enggak? Berarti ustadz diidhofahkan kepada salah satu isim maka ustadz jadi ma'rifah enggak? Ma'rifah. Berarti naatnya al-mahir itu sudah memenuhi syarat belum untuk ke ustadz? Sama-sama ma'rifah enggak? Sama. Meskipun tanpa alif lam karena sudah diidhofakan. Karena diidhofakan kepada Muhammad, maka dia ma'rifah. Ya, dikit-dikit. Dikit-dikit. Kalau Anda nggak jelaskan kayak gitu, Anda nggak akan paham. Jelaskannya dikit gitu. Terus nyambung dia. Oh ya nyambung. Gitu. Nah, berarti ustadznya Muhammad yang, kan gitu. Kalau naat kan pakai yang kan. Ustadz, kalau sedangkan mudhafun ilaih pakai nya. Betul? Ustadznya Muhammad yang pintar, mahir.
Gitu kan? Ini adalah ustadznya Muhammad yang mahir, yang pintar, yaitu Ali. Nah, Ali sebagai apa? Badal. Kalau udah pakai ya itu berarti badal. Maka Aliyun ini kenapa dibaca rofa? Karena dia mengikuti mabdul. Mana mabdulnya? Ustadz. Nah. Bayangkan tulisan ini nggak ada harokat, gundul semua. Bayangkan. Kita harus bisa nebak. Harus bisa nebak Ustadz ini mudhof, Muhammad ini mudhof penilai, Al-Mahir ini naat untuk Ustadz. Nah, bisa nebak begitu kan? Karena itu nanti pada akhirnya kita akan baca kitab gundul dan akan menemukan jumlah kayak gini. Dan itu kita sudah bisa nebak posisi-posisinya. Nah, kayaknya kok sulit ya, kayaknya nggak mungkin ya gitu ya awal-awalnya. Ya, kalau nggak mungkin di awal. Dulu saya juga waktu belajar juga bilang gitu. Pokoknya kok nggak mungkin ya. Kalau misalkan gundul, gimana kita nentukan ya gitu. Tapi buktinya bisa tuh lama-lama. Nah. Saya lanjut yang ke-6. Baik. Ini jumlah apa? Nah, fi'ilnya fi'il madi ya, rojaat. Kemudian ummu sebagai apa? Fa'il, bagus. Kenapa nggak ditanwin ummu itu? Mudhof, bagus. Berarti Ahmadah sebagai mudhof nilai itu i'rabnya rafa, nasab atau jar? Jar. Itu sudah jar belum itu Ahmadah? Apa tanda jarnya? Kenapa tanda jarnya fathah? Ghair munsharif. Bintu sebagai apa bintu? Bintu itu anak perempuan. Anak perempuan. Bintu adalah sebagai apa? Badal. Mana mabdulnya? Ummu. Maka dia ngikut dibaca rofa seperti ummu, maka dibaca bintu. Ini penting Pak. Kenapa? Kalau ini gundul, antum harus bacanya bintu, jangan binta, jangan binti. Kenapa? Kita tahu dia badal, kita tahu mabdulnya ummu. Nah, itu cara baca kitab gundul nanti gitu. Berarti kaidah itu selalu digunakan ketika baca. Jadi ketika kita baca kitab gundul, tulisan gundul, otak kita ini di kaidah, Pak. Iki mubtada iki. Ini mikir iki mubtada rafa. Wah, ini mudhof deh. Ini mudhof nilai jar. Jadi selama baca itu otak tuh diperas mikir. Nggak ada orang baca kitab itu sambil bayangin istrinya di rumah tuh nggak bisa. Karena otaknya mikir apa? Kaidah toh. Nah, gitu. Beda kalau kita baca bahasa Indonesia. Indonesia kita bisa sambil mikirin istri di rumah bisa. Mata baca terus gitu. Makanya kaidah inilah yang disebut dengan nahwu itu tadi. Nah, jadi untuk bisa baca kitab, kaidah nahwu dikuasai, kaidah sorofnya dikuasai. Baik, ini baru sedikit ya, baru kaidahnya berapa sampai tawabi. Tawabi juga belum selesai. Nah, sebanyak. Jadi kaidah itu semua numpuk di kepala kita nanti ya. Numpuk. Jadi tolong di speknya disiapkan. Kalau enggak nanti muntah dia. Nah, terjemahannya apa Pak kalau gitu? Roja'a itu kembali. Telah kembali. Ingat kalau misalkan dia badal tadi, maka ya itu gitu ya. Nah, terus coba kembali. Ibunya Ahmad, ibu Ahmad yaitu telah kembali anak perempuan. Telah kembali anak perempuan.
Siapa yang bisa? Tolong terjemahkan. Tolong terjemahkan. Ya Ramadi. Tolong terjemahkan, Pak. Ya Ramadi. Ibu yaitu anak perempuan. Mas Gunawan ya, coba terjemahkan Mas Gunawan. Ibunya anak telah dengan Ojo nambah-nambah. Ojo nambah-nambah. Itu di tengah, nama di tengah nanti. Coba Pak Angga. Setelah kembali ibunya Ahmad Dan anaknya, anak perempuannya. Kan badal tadi. Anak perempuannya. Ya, anak perempuannya. Berarti gimana terjemahnya? Telah kembali ibu Ahmad, yaitu anak perempuannya. Itu anak perempuannya. Yang kembali ibunya Ahmad atau anak perempuannya nih? Yang kembali anak perempuannya. Bagus. Yang kembali adalah anak. Perempuan. Badal apa namanya kalau kayak gini? Aha. Anak perempuannya itu adalah dimiliki oleh Ummu Ahmad. Berarti badal apa namanya? Istimal. Ya kan? Oh, terjemahannya belum tahu. Telah kembali Ummu Ahmad, yaitu anak perempuannya. Ya, memang susah koneknya ini. Soalnya kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia nggak ada model kayak gini. Karena makanya susah kan koneknya. Karena Indonesia nggak boleh bahasa Indonesia kayak gini. Nah bahasa Arab boleh, masalahnya. Iya. Misalkan gini contohnya. Saya bertemu dengan bapaknya. Saya bertemu dengan Abu Khalid. Yaitu istrinya misalnya. Boleh nggak? Kalau bahasa Indonesia nggak boleh, bahasa Arab boleh. Saya bertemu dengan Abu Khalid, yaitu istrinya. Saya ketemu sama Abu Khalid, apa istrinya? Istrinya. Nah itu namanya badal istimal. Dalam bahasa kita memang nggak ada kayak gitu. Ada nggak bahasa Indonesia kayak gitu? Nggak ada. Tapi bahasa Arab ada kayak gitu Pak masalahnya. Namanya badal istimal. Atau misalkan saya mencintai Fatimah, hartanya. Saya mencintai Khalid, wajahnya. Saya kayak gitu-gitu tuh. Itu namanya badal istimal. Dalam bahasa kita enggak ada. Kalau kita bilang saya mencintai hartanya Fatimah, langsung gitu. Kita nggak bilang saya mencintai Fatimah, hartanya gitu. Nggak ada bahasa Indonesia kayak gitu. Kayak mau bikin jebakan jadinya kalau ngomong kayak gitu. Nah, tapi di sini ada namanya badal istimal. Nah, badal istimal itu sesuatu yang dimiliki oleh mabdul. Contohnya di sini bintuha, anak perempuannya itu dimiliki oleh Ummu Ahmad. Nah, seperti itu contohnya. Makanya Nabi bilang wajar kalau antum nggak paham. Karena bahasa Indonesia nggak ada kayak gini. Anda juga mau jelaskan contoh bahasa Indonesia nggak ada. Ya sudah, berarti Anda jelaskan apa adanya begitu. Bahasa kita nggak boleh gini di dalam kaidah bahasa Indonesia. Siapa yang jadi guru bahasa Indonesia di sini? Nggak ada. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab ada nggak yang kayak gini? Bahasa Inggris ada nggak kayak gini? Nggak ada juga kan? Anak perempuannya. Saya mencintai Fatimah, hartanya. Gitu kan. Saya melihat Zaid, rumahnya. Coba yang melihat Zaid, rumahnya coba. Oh, enggak pusing tuh. Lanjut. Yang ketujuh. Ada kolamnya jadi Hada al-qalamul jadidu. Hada al-qalamul jadidu. Baik. Hada sebagai apa? Al-qalamu
Betul betul. Sebagai apa? Badal. Badal. Al-jadidu Khobar. khobar, bagus. Ada yang salah enggak? Baik. Al-jadidu itu kata sifat enggak, Pak? Hah? Nah, kata sifat. Bisa nggak jadi naat untuk al-qalam? Bisa. Bisa. Kalau gitu, tadi antum bilang jadid khobar, sekarang naat. Mana yang betul? Hah? Itu fungsinya khobar, jenisnya naat itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, ya. Kalau nggak boleh ya lain itu. Jadi ada mubtada, al-qalamu khobar, jadi naat. Katanya kalau haza setelahnya ada alif lam berarti kok badal. Al-qalam kan badal karena ada alif lam setelah isim isyarah. Nah, terus gimana? Kok jadi khobar wong dia badal? Berarti ada yang salah. Nah, yang mana yang mau diperbaiki? Nah, gitu maksudnya. Apa yang mau kita buang supaya tidak jadi begini? Nah, jadi dun bagus. Jadi khobar. Nah, pinter Pak, Masya Allah. Jadinya apa? Hadal qalamu jadidun. Nah, terjemahkan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Inilah enaknya ngajarin orang pinter-pinter nih ya. Nah, yang 8, Pak. Gunawan. Nah, maroktu bi akhi Umar. Saya telah berpapasan saudara laki-laki saya, yaitu Umar. Bagus. Baik, ada yang salah enggak? Benar ya. Umar sebagai apa? Mana mabdul? Mabdulnya mana? Mabdulnya ya, saudaraku akhi. Berarti dia harokatnya Umar mengikuti akhi, betul tak? Akhi ini dalam kondisi rafa, nasab atau jar? Dalam kondisi jar karena ada. Nah, berarti Umar juga ikut jar karena mengikuti akhi, betul tak? Karena dia badal. Nah, sekarang sudah jar belum itu Umar? Nah, tadi Anda bilang betul, berarti salah. Nah, ya. Sekarang bikin dia jar. Jadi bukan enggak ya, apa? Seperti yang makanya jar kan dia yang tanda ghairul munsharif itu yang Anda maksud. Tulis dia. Silakan. Bikin Umar itu jar. Nah. Kan dia ghairul munsharif atau bilang. Tanda jarnya ghairul munsharif apa? Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Yang 9. Hafidah, Al-Jurudil, Kundul, Al-Qur'ana, Rubu, Saya terjemahkan. Hafidat telah hafal. telah hafal, yaitu anak perempuan Nundul, Binti itu artinya apa? Anak perempuan saya. Nah. Telah menghafal Hindun.
telah menghafal Al-Quran. Hah? Bersama Hindun. Antum nggak? Hindunnya gimana? Hindunnya gimana? Telah menghafal Al-Quran, anak saya Hindun. Ah, bagus. Rubuk seperempat, Pak. Rubuk. Ah, kan tadi sudah ada apa? Berarti apa? Telah menghafal Al-Quran, anak saya Hindun. Telah anak saya Hindun telah menghafal seperempat Al-Quran. Nah, anak perempuan saya yaitu Hindun telah menghafal Al-Quran seperempatnya. Seperempat itu berapa, Pak? Iya, berapa juz? Oh, gimana? 7,5 ya? 7,5 juz. Nah, di dalam kalimat ini hafizat adalah fi'il. Binti fa'il. Hindun mudhaf Hindun tadi gimana terjemahnya? Anak perempuan saya Hindun, anak perempuan saya yaitu Hindun badal. Berarti binti sebagai mabdul. Binti di situ rafa atau nasab atau jar? binti ini nasab atau Katanya tadi fa'il. Fa'il nasab. Rafa. Wis gantung iki. Rafa toh? Berarti Hindun juga harus ikut rafa. Makanya dibaca Hindun. Al-Qur'ana sebagai apa? Maf'ulun bih. Nah. Maf'ul bih nasab ya. Sudah nasab belum itu? Sudah, baik. Kemudian rubu'u sebagai apa? Rubu sebagai badal. Badal juga. Badal apa ini? Badal minkul. Ba'du minkul. Dihafalin ya nama-namanya ba'du minkul. Berarti rubu itu badal. Mana mabdulnya? Mabdulnya Al-Quran. Baik. Berarti badal mengikuti harokat atau i'rabnya Al-Quran. Sudah betul belum? Mestinya. Rubu Wale. Ainnya yang ikut. Rubu'ahu. Ainnya yang ikut ke Al-Quran. Jangan hunya yang diubah jadi ha. Ya, terakhir silakan. Nah. Terjem? Orang-orang Muslim itu adalah orang yang sabar. Itu atau ini? Ini adalah orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang Muslim ini adalah orang-orang yang sabar. Baik. Haulai sebagai apa? Oh, ngawur. Al-Muslimuna. Nas. Badal. Sabiruna. Kobar. Ada yang salah enggak? Enggak ada ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tugas sekarang bikin sebuah kalimat. Latihannya ini nanti bikin sebuah kalimat. Anda minta untuk bikin sebuah kalimat. Jumlah ismiyah boleh, fi'liyah boleh. Di dalam kalimat itu selain kalau ismiyah kan berarti mubtada khabar. Kalau fi'liyah berarti fi'il, fa'il, maf'ul bih ya. Antum buat di dalam kalimat itu ada mudhaf-mudhafun ilaihnya, ada na'at man'utnya, ada atof maktufnya, ada badal mabdulnya. Coba buat dalam sebuah kalimat panjang. Ya, Anda kasih waktu 30 detik. Cepetan ya, kecepatan. Kasih waktu 3 menit.
Bagusnya bikin dalam jumlah ismiyah ya. Jumlah fi'liyah. Ada maf'ul bihnya. Udah lebih dari 30 detik. Tadi waktunya cuma 30 detik. Baik. Stop. Anda melihat papan tulis. Di papan tulis itu ada tulisan jumlah fi'liyah. Dan itu Anda tulis dalam bentuk gundul ya, gundul. Siapa yang mau baca? Pak Ramadi baca. Bagus. Bagus. Anak laki-laki. Waladi atau waladu? Waladuhu bagus. Terus ya salah-salah dulu nggak apa-apa, baca aja kemarin. Terus nafidatan tentun. Masya Allah. Taib. Fataha Abu Bakrin wa waladuhu Umarin nafidatan sagi selesai. Taib. Terjemahkan. Abu Bakar dan anaknya yang bernama Umar telah membuka pintu jendela yang sogir lawannya kabir kecil. Nah, sekarang kita lihat betul nggak di sini ada mudhaf-mudhafun ilaih, ada ataf ma'tuf, kemudian ada na'at man'ut, kemudian ada badal. Betul nggak? Kita tes. Fataha Abu Bakrin. Abu Bakrin itu susunan apa? Mudhafun ilaih. Wa waladuhu susunan apa? Ataf ma'tuf. Kemudian Umaru sebagai apa? Badal. Kalau dia badal, mana mabdul? Umar ini siapa ini?
Anaknya. Berarti mana mabdulnya? Walad, ya enggak? Walad tadi apa i'rabnya? Waladu, betul? Berarti ini badal mesti mengikuti waladu. Bacanya apa? Nah, Umaru. Kalau antum tahu ini badal, maka antum harus tahu mana mabdulnya, kemudian harokatnya mengikuti mabdul. Itu cara baca kitab. Kemudian Umaru sebagai badal. Nafidah sebagai apa? Maf'ulun bih. Kemudian sagira. Nah, ini maksud ana dalam sebuah kalimat ada mudhaf mudhafun ilaih, ada ataf ma'tuf, ada badal di situ kul min kul, kemudian ada na'at man'ut. Ada nggak yang kurang? Ada tambahan berupa jar dan bisa nggak kita tambahkan? Fil masjid, oke. Fi masjid. Nah, ini sudah ada tambahan lagi apa? Jar dan. Berarti sudah semua apa yang kita pelajari ada di sini dalam satu kalimat. Betul nggak? Nanti Pak, semakin banyak kaedahnya bisa dimasukkan dalam sebuah kalimat panjang, mana semuanya ada kaedahnya. Nah, nanti PR-nya di rumah buat seperti ini ya. Buat sebuah kalimat yang semuanya ada yang sudah kita pelajari. Nah, dalam satu kalimat. Ini anak kasih contoh, nanti buat seperti ini. Baik. Lanjut latihan 2. Waktunya masih. Latihan 2, silakan Pak Agus. Hubungkan. Nama Budi Maryam, bagus. Terjemahkan. Anak saya perempuan apa laki? Yaitu bagus. Kedua, Pak Rahmadi. Nah, taroka yatruku tatruk la tatruk artinya apa? Jangan kamu. Taroka yatruku tinggalkan. Nah, taroka yatruku meninggalkan. Wa la tatruk jangan kamu tinggalkan. Amro ini maf'ul bih dua hal, dua perkara. Dua perkara. Yaitu nah, Al-Quran sebagai apa? Udah tahu tadi terjemahannya yaitu. Nah, kalau yaitu apa? Yaitu apa? Ya, itu nah. Apa? Bada. Kalau terjemahannya yaitu berarti bada. Jadi janganlah engkau tinggalkan dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, yaitu berarti apa? Bada. Amro ini itu ada dua. Berarti satunya Al-Quran, satunya apa? Hadis. Berarti dua-duanya inilah memenuhi mabdulnya amro ini. Belum dapat ya, tapi nanti insya Allah dapat. Lanjut. Nah, tilkal madrasatu kabirun sahih kata. Tilkal madrasatu kabirun, betul atau salah? Mestinya apa? Kabiratun. Naam, baik. Berarti yang salah di mana? Salahnya siapa di sini? Yang bikin yang salah. Terjemahkan. Sekolah itu besar. Nah, sekolah itu besar. Lanjut yang keempat. Yudar itu Akmalu
Al-Quran. Nah, Al-Quran. Nah, baik. Apa tidak wasa yudarrisu? Mengajarkan. Terjemahkan? Ustaz Ahmad sedang mengajarkan Al-Quran. Nah, baik. Ustaz Ahmad sedang mengajarkan. Apa kedudukan Ahmadu di situ? Ahmadu itu badal. Badal. Mana mabdul? Ustaz. Masya Allah, berarti udah paham. Terakhir. A'budu Rabbi Allah. Naam, a'budu Rabbi Allah. Naam. Betul? Allah sebagai apa? Allah badal dari Rabbi. Bagus. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti paham ya? Baik. Latihan 3-nya kerjakan. Sama satu lagi kerjakan satu contoh seperti ini semua. Oke. Kalau antum bisa bikin kayak gini, berarti antum paham. Kalau yang kayak gini salah, berarti belum paham. Gitu ya. Kalau kita kembali ke belakang, memang baru ini yang kita pelajari apa? Jar dan majrur, kemudian na'at dan ma'un, kemudian mabdul dan badal, kemudian ataf dan ma'tuf, kemudian mudhaf mudhafun. Memang baru itu yang kita pelajari. Nanti kalau nambah lagi, nanti harus ada lagi tambah panjang lagi. Ada lagi tambah lagi. Nah. Dan inilah kunci baca kitab. Mau dibaca rafa, nasab, atau ya, kuncinya di situ. Sekarang salah satu indikasi kita paham atau tidak adalah ketika ketemu dua isim. Ini isim, ini isim. Maka kita mau baca apa? Na'at man'ud, mudhaf pun nilai, atau mubtada khabar. Itu ketentuannya. Ketemu lagi isim sama isim. Ini mau mudhaf pun nilai, na'at man'ud, atau mubtada khabar. Begitu. Pokoknya kalau ketemu dua isim, nah ini isim lagi. Berarti apa hubungannya? Mudhaf pun nilai, na'at man'ud, mubtada khabar. Pasti begitu. Pokoknya kalau ada dua isim gandengan, pikiran kita ini mudhaf pun nilai, na'at man'ud, atau mubtada khabar. Nah, itu tok. Dan kita tahu kaidahnya, kalau mudhaf pun nilai begini, kalau na'at man'ud begini, kalau mubtada khabar begini. Nah, itu. Jadi tidak boleh lupa satu pun kaidahnya, tidak boleh lupa. Mungkin gitu ya, kurang lebihnya. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.